Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fariski Hasibuan. Saya dari kelompok 4 pembelajaran IPS dan di belakang ini adalah teman-teman saya. Terima kasih. Halo, saya juga dengan Monica dengan NIM 20141115. Halo guys, saya Dila Sulkiana dengan NIM 2042101544. Halo guys, perkenalkan nama saya Nia Rizky dengan NIM 2042101317. Halo guys, nama saya Rizky Raniati dengan NIM 2042101312. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut dengan cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept and tracing principle in the mind. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pendekatan. Melalui model discovery learning dengan menggunakan pendekatan saintifik, siswa diberikan kesempatan untuk berpikir, mengemukakan pendapat, dan saling bekerja sama sehingga dapat melatih dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah serta mendapatkan pengetahuan. Maksud dari menggunakan konsep pendekatan saintifik ini lebih mengarah pada model pendidikan yang humanis, yaitu pendidikan yang memberikan ruang pada siswa untuk berkembang sesuai potensi kecerdasan yang dimiliki. Nah, setelah penjelasan pendekatan tadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi model pembelajaran discovery learning. Yaitu yang pertama, stimulation atau stimulus, yaitu memulai kegiatan proses mengajar belajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua yaitu problem statement atau pernyataan identifikasi masalah, yakni memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Kemudian yang ketiga, data collection atau pengumpulan data, yakni memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Kemudian yang keempat, data processing atau pengolahan data. Mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, kemudian lalu ditafsirkan. Kemudian yang kelima, verification atau pembuktian, yakni melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi atau dihubungkan dengan hasil data processing. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu generalization atau generalisasi, yakni menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip, menarik prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Teknik dalam penerapan model discovery learning bisa beragam, tapi tujuannya selalu sama bagi peserta didik, yaitu untuk bisa mencapai hasil akhirnya melalui pengalaman langsung dan proses pembelajaran yang ini dengan mengeksplorasi dan memanipulasi situasi atau dengan melakukan eksperimen. Peserta didik lebih mungkin untuk mengingat konsep dan pengetahuan baru pun diperoleh. Model pembelajaran discovery learning bisa dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Pembelajaran berkelompok dapat memiliki berbagai bentuk seperti diskusi kelompok, proyek kelompok, simulasi kelompok, atau eksperimen kelompok. Sementara pada pembelajaran mandiri, karyawan dapat diberikan sumber daya dan materi pembelajaran yang relevan seperti
bahan bacaan, video, atau simulasi tertentu. Baik, selanjutnya yaitu adalah modul pembelajaran discovery learning. Bisa diterapkan dalam pembelajaran pengetahuan sosial dan beberapa pembelajaran kognitistik, yaitu menyusun pengetahuan baru dan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada pada siswa sebelumnya. IPS merupakan suatu perkembangan sebagai unsur kognitif, efektif, dan keterampilan. Unsur keterampilan atau skill, IPS adalah beberapa jenis keterampilan dan dimensi berpikir dan berkomunikasi yang terdiri dari 5 tingkatan, yaitu menafsirkan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan memanipulasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning bisa diterapkan dalam ilmu pengetahuan sosial yang merupakan pembelajaran konstruktivistik, yaitu menyusun pengetahuan baru dalam mengembangkan pengetahuan yang sudah ada pada siswa sebelumnya. IPS merupakan suatu perkembangan kesatuan unsur kognitif, efektif, dan keterampilan. Unsur keterampilan skill, IPS adalah beberapa jenis keterampilan dan dimensi berpikir dan berkomunikasi yang terdiri dari 5 tingkatan, yaitu yang pertama menafsirkan, yang kedua menerapkan, yang ketiga menganalisis, keempat mensintesis, dan yang kelima mengevaluasi. Oke guys, mungkin sampai di sini pembahasan materi discovery learning kami. Mungkin apabila ada salah dari kami minta maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.